Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha faqrana wa salatan likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa salatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna wa tahsyuruhum fi ibadikas salihin. Para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Untuk sampai pada satu keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kita menjadi hambanya yang mengabdi, yaitu untuk tidak memandang apapun dan dalam diri siapapun itu adalah utama. Jadi saya ulangi lagi, saya sampaikan bagian karena memang tidak pernah tahu sampai di mana nanti ke puncaknya. Kita hanya berharap mudah-mudahan terus menerus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari apa yang akan menyampaikan kita untuk menjadi hamba Allah yang mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia itu, jin dan manusia, adalah agar mereka mengabdi. Jadi untuk menjadi hambanya Allah berarti mengabdi. Mengabdi itu pasti pakai amal. Amalnya apa? Yang ngerjakan yang baik-baik, mulai dari yang wajib, meninggalkan apa-apa yang buruk, mulai dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amalnya. Kalau mengerjakan yang baik itu mengerjakan, tapi kalau meninggalkan yang buruk itu baik hanya dengan diam saja, nggak ngerjakan apa-apa. Meninggalkan keburukan tidak repot-repot, nggak pakai dana, nggak pakai biaya. Makanya kalau meninggalkan keburukan nggak pakai mustati, nggak pakai mustati. Tinggalkan keburukan jika kalian mampu, nggak ada. Tapi kalau berbuat baik, mastata'tum. Kalau berbuat baik, kerjakan semampu kalian. Tahu kalau itu mampu dan tidak mampu, ya maksimal, baru tahu. Makanya kemudian ada bagian-bagian yang Allah mengajarkan kita untuk ngaku tidak mampu. Dan Allah hanya nyuruh kepada yang mampu. Apa itu? Zakat dan haji. Itu kan amal baik. Ternyata amal baik ada yang kita gak mampu, harus
nerima dengan ketetapan Allah. Bagaimana kita mau zakat, wong harta kita nggak pernah sampai pada nisab, odik kop cokopen. Itu buktinya kalau amal baik itu ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Makanya kerjakan semampunya. Yang tahu kalau itu malas apa tidak, ya kamu sendiri. Padahal mampu kayak malas ya, berarti malasnya itu yang bikin pelanggaran, bikin kemudian kita dikuasai oleh setan. Karena setan itu mendatangkan malas. Sebab datangnya malas dua, sompak bi sosah. Itu harus tahu, sumpek dan sedih. Itu yang mendatangkan malas itu. Saya ulang-ulang supaya paham. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sumpek dan sedih. Sompek oleh, sedih oleh, keng seta oleh, sompek dan sedih saya mendatang kemalasan. Karena boleh sompek selok malas. Sompek mikiri abe, etreman apa punten ben Allah. Sompek mung abeli ka Allah lah bisa membawa amal, bawa sangu, bawa bekal. Apakah iman saya ini sudah bulat? Cari mung etengelin Al-Quran, ciri ada sekali. Ciri ada sekali, mantere paling selamat ben Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana supaya tidak sumpek dan tidak sedih? Ya, alladzina qalu innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang kemudian mereka berpegang teguh ongku-ongku. Saya kocak ongku-ongku berarti taruh andi iman ongku. Bukan hanya mengharapkan balasan, apalagi balasannya hanya ingin diikuti semua keinginan. Corang mong saya kata roh tak paringi akati lo ibeles bi Allah. Tak bener dia. Juga tidak benar kalau kita menganggap bahwa yang kita inginkan ketika diberi oleh Allah itu dianggap sebagai balasan. Jadi sama-sama nggak tahu, tapi yang paling kita tahu adalah kalau iman ingin benar-benar iman berarti harus syaratnya istaqomu. Harus istiqomah. Bagaimana biar istiqomah? Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah terus. Lewat sholat 5 waktu, lewat maca Quran, lewat wiritan, puasa sunat, Senin Kemis, terserah. Sedekah, yasin tahlil, banyak amalku bagus. Keng saya nggak aba itu cuaki ke pengetero. Ditujukan kepada keinginan. Yang keinginan itu hanya ingin diakui orang. Hanya biar dilihat oleh orang. Itu. Kalau sudah istiqomah apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah andi malaikat khusus sesabak ya teh. Cek amunyi dan dekat tok, cek susah, cek bingung, cek susah, cek bingung gitu. Bunyinya itu loh. Akhirnya hidupnya gak pernah bingung, benih tandi masalah, yang tak kesompek. Bukan gak punya masalah, yang tak kesedih. Karena itu malaikat khusus itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Hidup ini kalau sudah gak sumpek, gak sedih, wa absyiru bil jannah, ngetelak ke surga lah. Saya gak bilang surga ngetelak bi ini, karena surga gak bisa dilihat mata. Soalnya di Quran jelas wa absyiru bil jannah. Bada reng bininya mana Sayyidah Asiyah, yaitu istrinya Fir'aun. Ya, ketika Nabi Musa sudah mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun, akhirnya selama ini dirahasiakan oleh Asiyah bahwa Asiyah itu tidak beriman ke Fir'aun, kelihatan sudah tampak. Dengan Fir'aun ditemukan bahwa istrinya tidak beriman kepadanya sebagai Tuhan.
Sebelumnya gak pernah ketemu itu, disembunyikan imannya. Pada Bi Masyitoh guys, tukang soroi, namanya Masyitoh. Masyitoh itu tukang sisir. Tukang sisirnya istrinya Fir'aun, tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Itu juga tidak beriman ke Fir'aun. Ketemunya gara-gara sisir geger pas nyebut. Sebutannya adalah doa yang artinya mudah-mudahan celaka Fir'aun. Ya. Itu artinya mudah-mudahan celaka Fir'aun. Didengar oleh putrinya, dilaporkan akhirnya. Yokom Masyito kuring. Ya, sampai kan teman kuring, sesering akuring kan doneko. Ya. Apa mung iman kulit sampai lo teman yuji, kayak karo yuji tak laku PCW lo kado sosok begitu. Demi Allah ya, bedongku Allah nanti gitu nanti akhirnya. Dia tanya, ya. Pas agar emeng, padahal kau lah bodong, padahal kau lah tua gitu. Begitu nanti itu keluarnya tak suara, tak mungkin suara jaring Allah, gak ada tempatnya, gak ada bentuknya. Yang kurang gila bi orang mau ngojak tibi, agar emeng ya ini loh. Itu, kuring Masyito itu. Ya, pertama suaminya lo gentar, lo aku huli mong suami, anang sekene yon lagi, makun ki kuat. Lah saya beji itu akhirnya saya yonta lagi dah gitu. Jadi urutannya yang bayi mau dilemparkan, mulai bergeming ini sudah, mulai akuli, mulai sudah khawatir. Ini kau uji berdoa ini kau, kuring, ya. Bukan mau benih ekuduk, mau ekuduk kan aing, mau kuring ini minyak panasan boleh nih kau. Mau tak percaya sampai coba, aing ngalkal minyak ngalkal, pegeger ke sokona. Walau tak percaya jauh panas, ya itu. Kalau nggak percaya, ya coba. Walau ngetes iman pada Masyito. Nah. Akhirnya katanya si bayi pak ngocak. Nah, makanya di ulama itu ada tentang kitab itu. Baji sebisa ada bu tebangki baji. Pertama Nabi Isa. Masih bayi sudah ngomong, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani minah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya. Terusannya wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya itu. Itu Nabi Isa. Terus bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf ketika dituduh mendolimi atau menganiaya merkosa Zulaikha. Ya. Akhirnya bayi ngomong, kalau yang robek di depan berarti yang benar Yusuf. Sebenarnya sebini mung sesuai budi berarti saya salah sebini gitu ya. Gitu. Jadi itu bayi itu ya. Saya nomor telo bajing Masyito ini ngomong ke ibunya, la tahzani ya ummah la tahzani innaki sesungguhnya kamu itu berada innaki minas shodiqin ya. Jadi engkau ada di dalam kebenaran ya. Tak usah sabuk, tak usah bingung ya. Sampai ini sudah benar. Alonca bi bojing akhirnya. Benih onta lagi alonca tibi Masyito. Ya, monggo lebih sampean pakai surung ki ngeles kan doneka. Benih alonca tibi yonta lagi nah, ki akar-akar ya seterus tak yonta lagi. Ini kan beda iman itu. Ini enggak loncat sendiri dengan bayinya. Nah, itulah kemudian akhirnya semerbak bau harumnya. Bauna Masyito itu kedengaran ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu. Lebat kuburan mak borok om, tanya ke Jibril. Apa ini? Bauna kuburan Masyito. Baunya Masyito wangi. Ya. Wangi karena mempertahankan iman sampai digoreng. Saya mau kembali ke Asia. Asia ini kemudian yokom jemur nang panasan. Kentang guys ya. Jadi Asia ini walaupun istri kentang ale yokom ya pecot macam-macam. Terakhir karena tak gelem keluar dari agama Islam ngakoni Allah dilempar batu. Batu serajum keker dari atas. Apa doanya Asia? Si masuk Quran itu.
Rabbi ibnili baitan indaka fi Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Nah, di Quran tuh ada itu. Mau Quran. Rabbi ibnili baitan indaka fil jannah. Atau Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Nah, itu. Nah, seperti itulah artinya pokoknya. Ya Allah, bangunkan aku rumah di sisimu di surga. Lah gara-gara tua itu balas bi Allah. Dibalas dengan Allah bahwa akan dibangunkan rumah di surga. Apa kata elak romana? Betok seng kokur raja kesah tak geresah. Bayangaki, betok raja yang seng begelundung depak ke betina Asia tak geresah karena apa kata elak surga. Itu. Apa boleh yang karo selesai dunia susah sedih wah pakai telak surga bujar nung sampean dia kula repot apa salah sompek susah pakai telak neraka tambah sompek tambah pusing harusnya kata telak neraka saya panas kepi. Nah, ini Asia diperlihatkan surga makanya batunya nggak terasa ketika menindih tubuhnya raja begelundung pas semak ke betina depak surga diperlihatkan. Tak geresah batu itu sama dengan Bilal itu ya, banyak itu cerita begitu kisah-kisah ya. Jadi la takhafu wa la tahzanu ya. Boleh kada menyambung bagian supaya kita agar kita menjadi hamba Allah yang mengabdi, maka jangan melihat keutamaan pada apapun dan siapapun. Neka harus icar mationgku neka. Bukan berarti tidak ada keutamaan pada seseorang atau bukan berarti tidak ada keutamaan di sebagian tempat atau benda. Tapi kita melihat keutamaan itu semata-mata bukan miliknya orang itu. Supaya kita bisa ngabdi ke Allah. Gak ada siapapun dan apapun yang utama. Yang utama itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya keutamaan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ki? Yang punya keutamaan itu adalah Allah. Yang kita sembah itu yang paling utama, yang punya keutamaan. Dan keutamaan Allah itu sudah diberikan hanya kepada satu orang. Khusus saya sebut, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kah? Nanti sambungannya begitu. Gak ada manusia utama, gak ada siapapun dan apapun yang utama kecuali Allah. Supaya deki mau amal kelakon, karena Allah yang diutamakan. Belajarnya begitu. Soalnya mungkin ngeli keutamaan bedai orang, bedai bareng sampai ibadah pasti nyari neka sesare keutamaan neka. Pasti yang dicari keutamaan itu. Selanjutnya, maka kalau ada keutamaan ada pada seseorang dan ada pada sesuatu benda, maka itu semata-mata keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Siapapun yang paling banyak teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, itulah yang paling utama. Siapapun yang paling besar, paling banyak teladannya Nabi Muhammad ada dalam kehidupannya, itulah orang yang paling utama.
Saya agak ngomong begini loh, siapapun yang paling banyak, paling besar mencontoh Nabi Muhammad, enggak, saya enggak pernah ngajari gitu. Ya, karena mencontoh Nabi Muhammad ya, deki saya contoh cuman saya ketelak tok. Nyaman ring nyontoh ya seketelak tok lah. Kalau nyontoh Nabi Muhammad yang kelihatan tok, akhirnya saya contoh ke Lampina, saya contoh Janggung, kan begitu kan akhirnya. Gara-gara mencontoh. Apa sih teladan ini? Teladan itu adalah uswah, panutan. Panutan yang keluar dari dalam diri Rasulullah. Apa panutan yang keluar dari dalam Rasulullah? Ngabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mau diambil teladannya. Seorang hamba itu punya ciri-ciri. Seorang hamba abdi kebula jaring madura itu punya 3 ciri. Ngaku butuh, ngaku melarat, ngaku hina. Itu ya. Ngaku butuh, ngaku melarat, ngaku banyak salah, hina. Ini Nabi Muhammad ini. Makanya make coko-coko orang tak pegel karena abang aroma sebutu lagar. Sampai bikule coko-coko ngamuk. Soalnya aroma sepenter. Ya paling makin ngamuk dan neka. Mana coko-coko butuh ki? Ya make butuh coko-coko agi kan udah sampai kemplang guys aja kan kisah. Ya. Karena orang kalau sudah merasa banyak salah, ya gak kaget disalahkan orang. Memang banyak salahnya. Makanya sehingga para rasul nang Quran sedaja ngakoh dolim banding ngelakoni salah. Aromang sebanyak salah beda loh ya. Ngelakoni salah bi aromangsa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Ya Allah dan kula termasuk orang dolim. Rasul neka. Neka mau ngabdi yang kuan neka. Kula bisa sampean kilo ngakoh tak masalah. Walai paling hidayah ban Allah Subhanahu wa taala. Setelah tak sombong kudu ngaku salah. Mumpah ngaku bener sombong akhir iblis. Nah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kebun Nabi Adam lanakunanna minal khasirin. Kebun Nabi Nuh, ini dolam tu nafsi dulman katsira. Ya Allah, saya ini dolim saya banyak ya Allah. Kedolim kapi Rasul nih kan, ngaku dolim. Sehingga kalau memang sifat hamba keluar, maka ciri yang paling utama adalah aromang sebanyak salah. Makanya Kanjeng Nabi kocak gila, tambui kotoran binatang. Ya, ganggu, kocak tukang sihir, tak emosi sekali. Cak ada hubungannya kesampean. Ya itu kan Rasul. Engkau orang Donokerto, ya lah, jauhan begitu. Cak ada hubungannya kah? Mau sampean lah ngebule, menghambakan diri lebat bajang pasang macam-macam, maka saya paringi Allah ini saya kocak istiqomah nikah. Mangan tak gulian. Sampean kan punten tepang bojong yang areng soleh lah dia. Bener karo soleh biasa, soleh sambil nikah. Mentepang bajang yang mengganggu orang keluar aslinya. Ya sope sono barang keluar kape. Ya bate, ya setan, iblis macam-macam keluar kape. Buruk sudah mulutnya buruk kita ini. Mau kadung pegel. Tak seimbang, mentepang bude musola, tepang ada arusan, kok tak ganggu orang. Yang jangan ganggu ya. Mau ngaganggu engkau pemari engkau tay bekareh macam-macam padahal iman itu kelihatan mau ganggu. Jak minta ganggu ke pangeran, jangan minta diganggu. Masa tuh ya Allah uji saya ya Allah, ganggu saya supaya tahu, tidak usah. Tapi ketika datang ya itu sebenarnya. Karena orang yang beriman bukan hanya pandai membalas kebaikan, tapi orang yang beriman, iman yang sesungguhnya adalah ketika menerima keburukan, tidak terpengaruh untuk berbuat buruk, alias tak males.
Mangke jangan ngocak sarah, jangan ngocak gempang. Pada nyuwun ke Allah moga-moga paringe kekuatan. Ada barang gempang sarah ya jun Allah nika. Saya gempang cepon sampean bisa sarah, saya sarah cepon sampean bisa gempang. Ini manusia. Dalil jelas itu. Ya, dalil jelas ya. Yang kamu anggap baik kadang buruk, yang kamu anggap buruk itu adalah baik. Subhanallah. Manusia tak ning apa? Sebaliknya, cang orang sarah padahal cepon Allah gempang, cepon sampean gempang, pas sarah ben Allah jadi sarah. Gak ada yang tahu apa-apa kita ini. Ya. Pon saya utama hanya Allah dan keutamaan Allah diberikan ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau ini sudah diberikan keutamaan maka odik nikmat. Ada senikmat kecuali ini keutamaan ini. Dan ini saya kocak gencer ini. Gencer ini kemung Allah beri keutamaan. Beda ulama sampai tengali utama adik kemuljaan. Muljana ulama benih karena semata-mata ilmunya. Karena kalau kita memuliakan ulama semata-mata ilmunya, boleh jadi ilmunya itu adalah ilmu yang menjadikan orang semakin sesat. Karena sepaling ekatakok ben kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innama akhwafu ma akhafu alaikum, yang saya paling takutkan dari yang saya takutkan yang terjadi pada kalian ulama usu, bahaya nih kak, ulama secoba. Ulama coba nika benih tak bisa maca kitab, benih ulamanya menika. Reng penter nika. Keng su, kenapa su? Karena ilmunya hanya sebagai pengetahuan, tidak sampai kemudian melahirkan sifat sebagaimana yang diteladankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aromang saya ilmu banyak, aromang saya penter, makanya akhirnya minta pengakuan, minta dihargai, kemudian minta macam-macam sampai ke dunia bareng. Biasa nih ulama su nih, tuh fitnah aja loh mak ulama su nih. Tempeng pejabat, tempeng bi resleku tunya, paling raja kerusakan yang dimunculkan, yang ditimbulkan adalah kerusakan yang Allah berikan amanah ilmu, pak alem, keng teti ulama su. Nah ikas ya, mau nge dalam anu kisah ulama su nih saya kocak dajjal, dajjal ini kan berarti pasukan dajjal. Ya, saya pamer lagi surga yang aslinya kayak bagian neraka. Ya, itu yang dipamer-pamerkan itu. Ulama su itu gak ada lagi sudah. Ingin dijadikan pimpinan, ingin dijadikan orang yang dihargai, orang yang dielu-elukan, dipuji-puji. Ujung-ujungnya waktu berdepesen, nah mau ada pesen, nah nggak bisa. Itu ulama su namanya. Jadi kita melihat ulama itu menjadi orang utama mulia bukan semata-mata ilmunya. Tapi ulama seutama itu karena ada keutamaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cek pun gila kisah. Si andi utama nih ke Allah. Allah bakal apareng ke Pasir Abisaos memberikan ke siapapun yang dikehendaki. Cang orang ulama raja dia kiai raja macam-macam punya santren begini cepon Allah ini bisa baik atau cang orang napa atau ukuran pangeran itu yang penting. Joreng kadang cepon orang soki tapi aslinya ya atene melarat ya bisa. Sebenarnya kan Allah beri melarat atene soki ya bisa. Cang orang goblok bodoh tak tahu apa-apa keng ulama ya juna Allah karena paham tengkena ya mung sampean tak bisa ngaji tahu saya kau ulama bahaya membeda ulama tak bisa ngaji tapi bisa jadi ulama Allah menosah ngocak arek kiai karena apa alim mongku lah karena macam kitab bisa hadis bisa tapi jabon Allah benih bisa tadi bisa. Gunanya jadi pejabat mereka benih yang merintah tapi jadi panutan
Beda orang tadi kedudukan keng bisa jadi panutan. Bisa epon tut teladan, bisa epon tut perilaku nah ucapan nah. Bah kau caring sepo bi orang. Karena tengkala kona benda bunda selalu ija geloros. Reng sepo, kesepo bi orang, berarti pejabat deh kah? Kita tahu sangat kok wali kota, karena wali kota dia mau cek kelebulin jo. Tahu sangat kok, kencang orang beni pejabat, keng asli nabi orang, patuah karena memang bisa diteku, bisa dipegang ucapan dan perbuatannya. Mau kalau menteri makelah ngomong kalau aku lebih debur tak loros tak bisa keng yang kak kisah. Orang udah tak manteng, dah siapa dia? Tak manteng, nggak ada penghargaan dari orang itu. Jadi apapun bisa terjadi. Bisa terjadi. Ajaling ulama. Enggak kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengutamakan orang itu, tapi di situ Allah, pada Rasulullah. Ada Rasulullah kelihatan ini, ahlakah. Itu maksud saya. Baru utama. Apa saya tahu di benur kanjeng Nabi? Allah itu nur. Ya. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Lampu. Allah itu nur dan nurnya Allah itu diwadahi bedai kaca. Pas di lampu nih kah? Dari bahasanya ke orang akhirnya mau lampu nih kah? Di motor dengan nur Allah ya ini kan ya tang petang bisa tera sinar beri kaca. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Siapa itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semadai nur Allah kanjeng Nabi. Bila pada manusia siapapun kehidupan di alam semesta ini menjadi terang kalau mendapat nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama terang mengulama menuntut nur ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pejabat terang mau ngambil nur dari Nabi Muhammad. Orang takuan obeng, yang kak ben Allah tadi orang senaku obeng tunya tera oding bila oleh nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pateki jabatan, pabanyak obengah, pakai dari nur Nabi Muhammad petang. Cak dari nur kapi nih kah? Terak dia ketunya ni ke odi gara-gara nur kanjeng Nabi. Laula lama khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau ya Muhammad ada alam semesta ya. Tabun Allah nih kah? Hadis qudsi. Kalau bukan karena Nabi Muhammad gak ada alam semesta nih kah? Ku lebih sampean tak ada kemet pun. Ku lebih sampean beden nih kah mangken barokah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ada si utama. Bila ada ulama ketuan keutamaan maka maengak kula ben sampai ke kanjeng Nabi Muhammad. Cek Nabi Adam ni kada bentuk tanah ibri roh melak langsung ke Nabi Muhammad. Hanya Muhammad kapi surga deka. Muhammad kapi. Nabi Adam akabin arajih nikah ben Ummu Hawa. Salawat ke kanjeng Nabi maharah. Nabi Adam yusir dari surga. Istighfar Rabbana dolamna 300 tahun. Baru engak. Minta sabora ke Allah nyon sabora. Kalaban barokah, kalaban keagungan. Dengan keutamaan nama Nabi Muhammad yang ada di sisimu ya Allah. Ampuni dosaku sabora langsung. Keng nampungan 300 tahun. Karo buah huldi nih kah melanggar situng sampai bekula melanggar senapa kali nih kami total 300an bisa 1000 tahun nih baru sepora mung telok kali 300 loh Nabi Adam 300 tahun sampai bekula nang tenang kok rokokan padahal dosanya banyak enggak sepora lah model heran kula heran nggak santai nggak neka padahal tahun nih cik sepora bunten bisa santai Nabi Adam susah padahal buah huldi.
surga, diusir dari surga, susah sampai celengkapin Nabi Adam dari susah, peteng. Ah, gelap ya Nabi Adam. Turun ke bumi gelap. Akhirnya apa asa tanggal 13, tanggal 14, 15 pas terak dunia nih kan. Makanya akhirnya pas 13, 14, 15 kocak ayyamul bid tepang bulan purnama terang. Peteng Nabi Adam ke bumi nih kan. Peteng. Makanya akhirnya jadi contoh Nabi Adam. Setelah aja baji keluar ke bumi peteng. Maka anang saya boy sampai lepas oke, pak anang langsung melak aku jauh dengan ada kapi buta. Nah istimewa kita ini sama, malah pakai air aja, siapa saya rasa, oh bang bawanya, pak boji keluar sampai di anak langsung ngetela, pak nyelok, mama dari gitu, beda. Ada bakun, make lesel tiang, tak ketela mata lagi pak bolo hari baru ketengan, buta peteng, boji setahun nih, keng mencium, meraba, main kesah, main kopeng, ya. Kopeng beleki sebelum mata kopeng gak ada, karena Al-Quran selalu kalau Allah menceritakan telinga dengan mata pasti telinga dulu, itu tanda-tandanya di Quran ya. Walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha, kopeng dulu baru mata. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika mas'ula. Allah jadikan telinga, mata, telinga dulu pasti. Ya. Gandengan telinga, neka bisu biasanya. Mong neka tuli, neka bisu. Makanya sumum, bukmun, baru umyun. Sumun, tuli galuk, baru bukmun, bisu, umyun, buta. Mesti kopeng ada, karena ini yang pertama dibuka ini. Ketika roh dimasukkan, maka pertama kali yang difungsikan Allah telinga. Makanya ngeding ke suara bapang. Embung tebang ngandung san rasan ngeding aki guys. Oh, rasanan tau kan gitu. Anak ngeding guys. Saya ngati-ngati mau ngambil rasanan. Ya, embung senang film India, ada kira kayak India gulina. Tak apa biasa. Oh, lalu nambah aku India. Tak joget, senang joget dulu mereka. Karena ngedingake guys akhirnya bodoh penemu peneliti kasih musik klasik anak-anak lembut beri musik klasik nyetel musik klasik bayangake mau baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, kenapa ya yang sengka biasanya sengandung sengkah ngantokon bere tak masalah salake tambah ruwet ngitung kilo susu pempes kalau pas selawat akhirnya tapi ngandung lek total mereka pengeluaran dah mulai pempes mulai neka kalau ya coba bayangin baca ki selawat wah baca ki bersenji di baan neka alhamdulillah lah haba di kiai mangkana Pak bulan selamat petong bulan selamat kan kebeneka ngedingaki soalnya mau tak ketono obeng cak onceng kapi coba burung selamatan kamu tandi obeng pakai ini cak onceng bedai terakhir kapok jempok nyaman latih terop latih apa mong tandi mong pas kapingan kah sampai Islam tak lebur sebagian obeng banyak onceng bawa perami ke besiar cetak keton obeng cak teropada neser maksa aki gimana pak selamatan apa nih selamatan hamil pak bulan petong bulan ke boleh nyontuana bisa coba burung mong tandi obeng ya cara tadi obeng ki mau ngamuk anu apa ki selamatan duakeun tibi tapi tak dua oh we anang duson akhirnya duson ngamuk aja ngamuk terus apa mat selamatan tak aku saya akan repot dua tibi bae dua tibi tapi tak duaki ya mong tak bisa ki neneng bae pon neneng pon tak usah selamatan tak wajib mong tak bisa tak usah duson jadi tak wajib guys ya salah bunyi anak artis tak kira jeling bioling ki mau anak artis bitong kamu kena minta selamat tak kira rekan dong orang rembi kan paling mau rembi punya kesenangan ada senyando boleh apa boleh anak banyak tambah susah tangken ya sekecok anak sekecok nyando gitu ya ini ketok ya. Jadi Nabi Muhammad saya utama nih kak
Makanya mau ningali keutamaan. Saya tadi sudah sampaikan, dunia ini kan benih ada keutamaan, banyak keutamaan. Keutamaan itu kenapa kemudian disampaikan iya kok ding orang neka. Sehingga sampai bah tero, kayak nyaman tidak dia tero. Sehingga ibadah amunyi mantir tinggal aja ya. Benih ntar ke pangeran ibadah takarrub. Gak ada yang utama. Sampai lah, atu aki anak terus dia ulama. Ulama apa? Ulama mulakar ulama sandik keutamaan pasti oding mapadah montut ambil teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benih ulama-ulama sebas terkenal, raja punya pesona, tumpang mobil. Benih ulama harus begitu. Itu aki anak mantir banyak rezeki nah, mulai kartunya banyak biar Allah beri bagian mantir enggak kanjeng Nabi sosial. Takit ngungkit, tak tong mitong, tak minta dihargai. Pas benih aromang seraja karena banyak infak kah? Pas orang yang kata gini dicaci maki. Cokotnya senyaman, tak bencak orang. Malah banyak sombongan nah, ngompeng orang. Ini keujian nah. Biasanya orang mau banyak sombongan nah, biasanya ngompeng orang mau tak cocok. Kuliah yakin pasti banyak. Mau beda orang angar, orang watu-watu, mau ngamuk. Ini kok sombongan banyak biasanya. Mau beda bangunan langkeran. Sebab mau tak nyompong tak gerbongan angar, saya ramain biar orang ada sombong ngamuk. Ini gandengan, takut difitnah, ya. Saya tak nyompeng karena tak di kemampuan agar remeng ya biasa tadi obeng, titik ruah, engkau tak reken dua lemah, saya tak anakku, lagi yonceng sekali bah enggak, bingung, undangan rapat, donatur, wala sosal, donatur dua lemah, kenapa tadi besar kan gitu, kan anggon tak yonceng nang compok boy. Ya, jadi kalau bagian donatur biarkan yang punya uang ya. Bagian-bagian angkat betah itu, ya motoran genteng itu nasib paling tandi itu. Tak terkenal yang paling lesoh. Ya wajar lah, wajar. Kan kita terkenal sepenting mulja ya juna Allah. Jadi kadang iri terus terkenal lah, terus yang keboreng. Ini keamal. Padahal pak ada ya juna Allah. Jadi beda dokter andik keutamaan bisa memberes benih beri dokter lah keutamaan saya paringi Allah subhanahu wa ta'ala lebat kanjeng Nabi kayak mau dokter ke andik nur kanjeng Nabi ya pasti memberes kalau berikhlas beri terima begitu harus begitu itu harus ngakon nih ya, dari kanjeng Nabi saja. Kenapa kita harus seperti itu? Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah ketika kita menganggap keutamaan itu adalah milik seseorang atau ada pada seseorang, pada sesuatu, maka akhirnya konsekuensinya abah dan kadang akhirnya menghina selain. Bila ngetengal kalau kita melihat orang banyak hartanya itu ada kemuliaan, ciling sampean sikap apa? Mungkarin tak ditunya, tak ngeremehaki. Along polong ini tak hargai sekali. Padahal sampai bener yang soki, keng sampai mungkin yang soki, tepak, tojung, dobune tata. Padahal keng karuan apa? Karena sampai menganggap ini orang utama ini. Lah mau arang bareng bireng setandi, waduh rugo, mau kita kausan tak kelampir temu nih kan gitu. Ayo coba, mungkin sanditunya main langsung ngalak kelampir, engki berapa engki berapa? Tapi mau saya main reng tandi, temu nih. Elabang, tak kelampir kusok. Coba bayang lagi, tak imbang. Kalau kita melihat bahwa orang punya ilmu itu adalah utama dan keutamaan itu miliknya, cilingaki dikira tak imbang. Mengapolong bireng sebini ulama, tak ngeremehaki. Padahal akhlak itu pada, bi orang biasa, bi orang si alim pada sebenarnya Islam di akhlak. Bisa yang lain, yaitu karena tadi karena keutamaan dianggap miliknya padahal keutamaan mau tak paringi Allah lebat kanjeng Nabi ada keutamaan nama banyak ilmu nah ada keutamaan nama banyak tunya nah kalau ben infak sedekah ada keutamaan maka andik jabatan kedudukan karena si andik keutamaan nur hanya Allah dan diberikan hanya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketok kunci nah Hajar Aswad sangku utama. Hajar Aswad utama, tapi keutamaan Hajar Aswad benih karena beton nah. Tengali. Mau ngangkep Hajar Aswad utama karena beton jadi ngaki mutabang haji atau umroh. Konsekuensinya apa? Akibatnya ngeremi aki yang lain. Seteronyi oma, cengkol tidak orang, cengkol dan nega.
Mengecilkan yang lain hanya untuk supaya bisa mencium. Tapi neka utama karena neka adalah bareng sebi Allah ipatoron, saya sabar itunya, saya tocu Allah, tenang, mau berjalan di antara, mau ada salam dari jauh. Tak sampai aneh-aneh-an. Apalah sampai deki mulai ke Indonesia todus. Pak kau deki mau tanya ke orang. Ini majar aswat, enjo ya todus lah. Jauh majar larang. Ini kan harus disampaikan ini bahwa mencium itu lah benih barang wajib. Taning ketodus, tak nyium, tak nyium, tak bisa, sarah. Dari beda kemarin, don todus ya saya no. Apa kau kena gitu. Padahal Hajar Aswad itu abri syafaat. Mungkin mau sampean oning bahwa keutamaan Hajar Aswad abri syafaat karena di dalamnya ada syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi kapi kok tuan supaya dapat kebangeran. Makanya Sayyidina Umar nenggali Hajar Aswad pas debu ya dengan Hajar Aswad itu ya Hajar laula qabbalaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma qabbaltuki. Hai batu Hajar mungkin tak karena kanjeng Nabi nyium kakek engkau tak kira nyium begitu katanya. Coba Dorin kanjeng Nabi sepenting nih kak. Seandainya Nabi Muhammad gak menciummu, wahai Hajar, aku gak akan pernah menciummu. Boleh kanjeng Nabi nyium, engkau nyium sekali. Lambek, Sayyidina Umar kisapeh, mungkin, cak tompo, mau bi Allah tak paling etin, lo bisa repot. Nih contoh bahwa bila abak mau nengeli kemuljaan, ben kemuljaan sandaraki, makanya kedukon sampai ngutama aki deh. Syirik pasan teki akhirat. Jadi biarkan kita ditakdir Allah jadi apa saja, yang semuanya punya kesempatan sama bisa utama. Yang paling penting adalah keutamaan kita. Lahirnya teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pon, moga-moga barokah, moga-moga manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi zahiran wa batina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma irfa' lahum ad-darajat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa dha'if lahum al-hasanat. Akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma anzilir rahmah wasyafa'ah wal maghfirah ilaihima wa anta ja'ala qabrahuma rawdatan min riyadil jinan wa anta ja'alal jannata ma'wahuma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma yassir lana wa lahum umurad din wad dunya wal akhirah wa yakhtimullahu lana wa lahum bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.